Fadilatul Kiai Ar-Rais As-Sabiq Bijam'iyah Nahdlatul Ulama wal Syarq wa huwa ar-ra'isul mahmud min mansibihi al-marzuqu bi mahabbati nasibihi mustamarrun nufudi was-siti wal jahi mawthuqun bi ilmihi wa fikrihi. Fahakul asy-syaikh marzuqi mustamar falaula tawakkula billahi fa ainal mafar. Kepada yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil al-mukarramin wal mukarramat, Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj matta'anallah bituli hayatih, Romo Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj matta'anallah bituli hayatih, Romo Kiai Haji Abu Bakar sahabunyai seluruh pengasuh keluarga besar Pondok Gedongan. Jenenge nopo mriki niki? As-Saidiyah. Saya amat sangat optimis pondok ini semakin besar, semakin manfaat, semakin barokah, dan semakin bisa menjauhi dosa. Karena semakin kaya melarat dosa. Semakin pinter, semakin modern, semakin berperadaban bodoh dosa. Bunyai mugi-mugi sehat, bunyai panjenengan panjang umur. Bupati yang ternyata dulu sekretaris wilayah Jawa Barat. Kok bisa ya? Sekretaris wilayah menjadi bupati. Semoga jadi lagi. Amin. Amin. Para pengasuh pesantren di lingkungan sini ada benda kerep, yang mana benda kerep itu? Kuntet. Oh, iya. Terus kuntet nggih. Yang Ciwalingin? Nggih. Oh, ngoten nggih. Bapak dari kepolisian, Nyun Sewu, dan Kamkasihan dan panjang umur. Dari TNI tadi ada Mas Dalang, mana wayangnya? Hadirin hadirat rahmatullah, mohon izin kepada Kiai Mustafa Aqil yang memang masih menjadi pengurus resmi untuk ikut-ikut menjelaskan tentang KNU-an, barangkali boleh. Betul. Boleh. Ikutan angsal gitu, Boleh. Yang pertama, kita ingin terus membangun kepercayaan masyarakat kepada NU, kepada lembaga-lembaga NU. Jangan sampai masyarakat umat lebih percaya kepada yang lain. Kami di Malang, Kiai Said juga pirsa tentu, ada Unisma, Tasik Malingnya dari mereka. Lalu ada Sabilillah. Lembaga itu benar-benar modern dan maju. Unisma itu ranking 44 dari kampus negeri dan swasta, jumlahnya 4.000 kampus lebih. Itu Unisma nomor 44. Luar biasa majunya. Bukan hanya akreditasi A, tapi akreditasi unggul. Itu Unisma. Yang Sabilillah, anak kami 7 di Sabilillah semua. Itu bukan hanya nasional prestasinya, tapi juga internasional.
Nah, setelah lembaga itu benar-benar luar biasa, maka kalau dulu anaknya orang non-muslim, anaknya orang muslim sekolah ke sekolah Kristen, sekarang itu biasa di Malang itu orang tuanya Kristen, anaknya Islam masuk di Sabilillah. Orang tuanya Kristen, anaknya Islam masuk di MIN. Kalau kami jemput anak-anak kami sore asar, ada sekian puluh mobil banyak sekali bermerek Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen-dosen Muhammadiyah itu memilih anaknya disekolahkan di sekolah NU Sabilillah. Pak Muhajir yang rektor Unmu UMM, yang menteri apa dulu? Sekarang Menko. Itu anaknya sekelas dengan anak saya. Dan otomatis ya tahlilan, wiritan, istighosah, sayyidina. Karena sekolah di sekolah NU. Dengan ilmu kita bisa membangun dan mempertahankan trust. Dengan trust, kepercayaan, maka kita yang mempengaruhi orang lain, kita yang mewarnai orang lain, kita yang maaf memerintah orang lain. Dan dengan begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kapanpun tetap eksis, tetap lestari. Kempek Mbak apa ini gedongan sampai kapanpun tetap eksis, tetap lestari. Maka kami amat sangat setuju kalau di sini dzurriyyah dan para mutakharrijin mutakharrijat dan mungkin juga bupati dan yang lain-lain punya semangat kuat untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya, pelayanan, konten, ilmu maupun sarprasnya, sarana, prasarana, fasilitas dan yang lain-lain. Upayakan maaf nanti suatu saat punya rumah sakit yang standar Siloam, standar Siloam, punya rumah sakit yang standar internasional, lalu punya fakultas kedokteran. Nggak tahu, mungkin 20 tahun dari saya ngomong atau nggak sampai 20 tahun. Kalau kita punya rumah sakit bertaraf internasional, maka orang Singapura berobat ke Indonesia, ke Cirebon. Orang Malaysia, orang Thailand berobat ke sini, mendatangkan devisa, mendatangkan kemakmuran, dan keuntungannya bagi kita bisa mewarnai pikiran dan budaya mereka, bisa mewarnai pikiran dan peradaban untuk mereka. Karena kita membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka lewat dunia medis kita bisa memboncenginya dengan kepentingan nasrul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bermimpi kalau anak-anak kita NU Bani Kiai Said ini ada yang sekian banyak nanti spesialis di bidang apa? Spesialis di bidang apa? Ahli vaksin harus orang kita, ahli virus harus orang kita, ahli akokir, ramu-ramuan itu apa namanya, herbal harus orang kita, ahli berbagai bidang ini harus orang kita. Pertama, untuk menjamin amanatul ilmi. Katanya kitab fikih, at-tadawi bin najasah haram. Berobat dengan obat yang najis itu haram, kecuali kalau menurut du khubroh, menurut orang yang memang spesialis dan muktaman, bisa dipercaya, dia muslim, mukmin, terus muti', adil, nggak tukang maksiat, punya keahlian, berfatwa obatnya harus ini mas, kalau nggak ini nggak bisa, baru kita boleh bertadawi dengan barang najasa atau haram. Nah sekarang bagaimana hukumnya?
Kalau yang dawuh obatnya tekek, obatnya daging anjing, yang dawuh itu orang non muslim, muktaman apa enggak syar'an? Dan kalau enggak muktaman, bolehkah kita tadawi dengan itu secara fikih? Kalau enggak boleh, mate. Wong memang obatnya itu. Andai yang jadi spesialis orang-orang kita, maka akwal, fatwa yang ada di fikih itu bisa mutabbaqah, bisa tutabbaq, bisa diterapkan persis sesuai dengan akwal yang ada di kitab fikih itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin sekali, maaf, kami dulu kalau terluka, keluar darah, itu kami mengunyah pupusnya daun lamtoro, terus nanti di kalau lagi di sawah nyari rumput, kami nyari pupusnya suket gerinting, lalu kita mamak sampai lembut. Itu efektivitasnya memampatkan darah nggak kalah dengan betadine. Nah, kalau itu diekstrak, diteliti, dimasukkan laboratorium, ada unsur apa sih? Apa hubungannya dengan hemoglobin? Apa hubungannya dengan metabolisme dan segala macamnya? Nanti secara keilmuan, secara laboratorium bisa ditemukan, oh di suket gerinting ada ini, oh di pupus lamtoro ada ini, menjadi barang temuan, menjadi obat merek pondok pesantren As-Saidi. Hak ciptanya pondok gitu. Nanti kalau diproduksi secara massal, yang punya keuntungan royalti, yang punya royalti yayasan As-Saidi luar biasa. Dan itu belum kita lakukan. Maka sekali lagi, kemajuan di bidang ilmu apapun menjadi penting, syar'an wa hadaratan. Lalu kalau kami dulu maaf sakit perut, itu dimasakkan daun sebuan, Ceplukan. Nah, andai kita punya laboratorium, punya dokter yang membidangi itu diteliti di laboratorium sampai ketemu secara ilmiah mengandung apa sih, lalu diekstrak, dan gak usah repot-repot bermerek As-Saidiyah, hak ciptanya milik As-Saidiyah. Dulu kalau keringatnya nggak enak, bau keringat di kele ini nggak enak, maka dimasakkan daun luntas. Ya, luntas. Luntas ya, direbus sekepel dua kepel begitu, dimakan, besok sudah nggak kecut-kecut banget. Itu harus diteliti, daun beluntas itu mengandung apa, lalu ini maaf kecut itu karena bakteri apa memang unsur yang ada di daun luntas itu bisa membunuh bakteri itu sehingga bisa menghilangkan bau. Nah, itu kalau diteliti luar biasa. Itu butuh sarana, butuh laboratorium, butuh khubroh, butuh ilmuwan. Dan saya yakin Cirebon bisa. Amin. Dulu pusat kerajaan Islam suatu saat akan menjadi pusat kerajaan ilmu. Insya Allah, amin Allahumma amin. Amin. Kalau amin tok nggak boleh kan? Alhamdulillah. Harus ditambahi amin Allahumma Amin. Oh, terus gimana ini? Amin tak nggak boleh sih. Amin begitu. Habis main. Kemarin ketika ada apa yang 2 tahun kemarin apa? Corona. Covid. Lah, rame, ini najis apa enggak? Ini dari babi apa enggak? Babi. Vaksin haram apa enggak?
Haram. Andai yang ahli vaksin itu dokter muslim, andai yang punya pabrik dokter muslim, andai karyawannya pada muslim, maka kita nggak usah shock, nggak usah ragu berobat pakai vaksin. Apakah pakai pankreas babi apa enggak? Wong semuanya muslim. Maka sungguh sangat penting muslim terjun ke sana. Betul. Ngaji penting, tapi ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan hanya fa'lafulu fa'lan. Jangan hanya fu'ulatun fa'alatun fa'ula. Zaidun. Kasahulal amru wa zaidun jazur. Jangan itu toh. Martu Zaidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kampus kami UIN Malang yang jurusan biologi, tempo hari penasaran dengan firman Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah fakuli washrabi wa qarri. Maryam baru melahirkan karena dituduh apa? Berzina, diusir sama orang kampung, malu-maluin. Nah, akhirnya melahirkan sendiri tanpa qabilah, tanpa bidan yang membantunya. Ya bingunglah, namanya perawan melahirkan sendiri. Kalau maaf ada yang robek gimana ya? Menjahitnya gimana? Kalau pendarahan terus gimana cara menghentikan pendarahan? Allah berfirman, pohon kurma itu lo kau goyang-goyang biar rutopnya pada berjatuhan, makan itu kamu segera bergembira, maksudnya segera sembuh. Wa qarri aina. Oleh anak-anak segenggam rutop itu dibawa ke lab, di blender, setelah lembut diberi cairan kimia agar unsurnya berpisah, difermentasi. Ternyata luar biasa, subhanallah, di rutop itu diketemukan unsur yang kalau dimakan cepat terkonversi menjadi sel darah putih. Nah, Maryam disuruh makan rutop supaya segera memproduksi sel darah putih. Orang itu kalau kadar sel darah putihnya cukup, maka ketahanannya oke. Lalu kalau luka cepat kering, pendarahan cepat mampet. Kalau sel darah putihnya kurang, maka darah nggak gampang mampet, luka juga nggak cepat sembuh. Nah, Quran luar biasa. Maryam disuruh makan rutop, ternyata kayak begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak kami namanya Dr. Sofi sama teman-temannya penasaran dengan hadis riwayat Turmudi dan Ibnu Majah. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Wa fi riwayatin la yanjus. Asal volume air itu mencapai 2 kolam atau lebih, kena najis asal tetap bening, tidak menjadi najis, tetap suci. Kalau nggak ada 2 kolam ya najis. Anak saya dengan teman-temannya penasaran dengan hadis itu, lalu mencoba air yang hanya seember 2 ember, nggak ada 2 kolam, coba ditetesi air kencing dikit, lalu diambil sampelnya segitu aja dah, dibawa ke lab, diberi cairan kimia. Ternyata unsur non H2O, berarti kencing, kalau air H2O itu masih diketemukan. Air kalau nggak ada 2 kolam belum bisa istihlak, belum bisa melenyapkan, menghilangkan unsur lain. Nyatanya ketika di lab masih ada unsur non H2O, unsur kencingnya masih ada. Nah, kencing yang hanya setetes tadi coba diteteskan di bak mandi yang volumenya 2 kolam lebih, lalu dicampur lah, diaduk-aduk,
diambil lagi sedikit, dibawa ke lab, diberi cairan kimia, sudah tidak diketemukan secara ilmiah, secara lab unsur yang non H2O. Semua unsurnya jadi H2O. Ternyata pada batasan 2 kolah itulah air mampu melenyapkan unsur najis kalau hanya sedikit. Makanya Nabi bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khamr." Sungguh beragama dengan ilmu, beragama dengan membuktikan ayat kauniyah, di samping ada manfaat yang awal tadi, itu ada kemanfaatan memperkuat, mempertebal iman. Subhanaka faqina adzabannar. Kalau itu dilakukan oleh As-Saidiyah luar biasa. Mumpung Bayi Said masih sehat, mumpung Bayi Mustafa masih sehat, segera dipikirkan pembebasan tanah untuk rumah sakit dan untuk calon fakultas kedokteran. Alumninya banyak, nggak usah bikin proposal, bisa. Alhamdulillah, saya bangun pondok sekitar 7 pondok tanpa proposal juga bisa. Sekarang bangun masjid 7 miliar tanpa proposal juga bisa. Alhamdulillah. Pokoknya pondok sugih, melarat haram. Melarat dosa. Yang sempat saya bertanya-tanya itu, jangan-jangan bisa bangun 7 miliar karena setiap Jumat mesti diminta 50 juta oleh yang membangun itu. Saya khawatir bisa itu karena Pak jadi ketua saja. Ternyata sudah berapa minggu ini? Sudah sekian minggu nggak jadi ketua, tetap lancar, alhamdulillah. Itu karena barokahnya Cirebon juga. Mbah kami yang ke-6 namanya Mbah Ki Imam Syafi'i, makamnya di Masjid Agung Alun-Alun Kota Blitar. Itu dulu qadhi, sama dengan Mbah Said juga qadhi dari Kesultanan Banten. Nah, bin siapa kami nggak tahu. Pokoknya mandek sampai di Mbah yang ke-6 itu. Beliau qadhi. Hanya ciri-cirinya agak mirip-mirip aja. Beberapa dzurriyyah diberi kemudahan untuk hafalan. Alhamdulillah saya ini alfiyah semalam 50, sehingga nggak sampai 1 bulan. Pak desa Ki Hasbullah itu alfiyah 7 hari selesai. Hafalan Quran 1 bulan. Kami yang barep 7 bulan, anak kami menantu. Kemudian anak nomor 5 sekitar 9 bulan. Itu pun sambil sambil sekolah SMP. Sekarang di Brawijaya IP-nya 4,00. Anaknya orang NU ya harus begitulah. Meskipun protol. Yang Muhammad Izal itu kedokteran 6 semester persis selesai. Padahal biasanya 7 atau 8 itu baru selesai. Itu 6 semester persis selesai. Itu pun bisa bidulan-dulan. Biasanya main futsal sama Gus-Gus Lirboyo begitu. Kami juga khawatir nggak selesai. Dan masih jual beli saham juga sehingga ketika anak membeli mobil, ada yang bertanya-tanya uang dari mana itu. Andai mereka bertanya, tak jawab, ini loh dari jual beli saham. Tapi nggak tanya tahu-tahu dapat surat cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu amat sangat penting. Sekedar ilmu yang teoritik, matematika, kayak layu fit, walayu jadi walayang pak, kayak. Tapi betapa pentingnya ilmu matematika. Orang kalau nggak ngerti matematika bisa ditipu.
gali lebar 1 meter, kedalaman 1,5 meter, terus calon dibuat gedung, ke sana 20 meter, ke sini 15 meter, terus ada ruangan-ruangan. Total berapa ini? 20 tambah 15, 20, 15. Itu berapa meter? Berapa ini? 20, 15, 35 kan? Itu 20, 15, berarti 70. Enggak. Ini 20, ini 20. Ini sudah berkurang 2 meter. Ini ya bukan 15, tinggal 13 galinya ini. Karena kalau nggak ngerti matematika akan kacau ini. Alhamdulillah dulu Pak Rektor, Pak Surahman itu profesor matematika. Dia 7 dari matematikus dunia. Kalau punya keahlian kayak begitu, nanti mereka ikut simposium internasional matematika, ikut menentukan silabus kurikulum matematika yang mau diajarkan di berbagai negara. Umat Islam lah yang ikut mewarnai. Nah kita itu masih sinus kosinus, pusing sudah. Tangen kotangen pusing. Konjungsi, disjungsi itu apa nggak ngerti. Rumus ABC itu kayak apa pusing juga. Limit integral tambah nggak ngerti. Tambah pusing mas. Momentum itu rumus untuk menghitung kekuatan jembatan bentangan sekian meter, kecekungan sekian derajat, ketebalan sekian, kepadatan ngecor sekian, akan mampu menahan beban berapa. Itu rumusnya pakai rumus momentum. Lah orang pondok harus bisa supaya nggak korupsi kalau bangun jembatan. Kalau orang yang takwa nggak ada yang bisa. Itu yang bangun jembatan, yang dapat proyek, yang menang tender orang nggak takut Allah, itu bahaya. Dikira jembatan itu mampu menahan beban 60 ton, ternyata 40 ton lewat sudah. Nah kayak begitu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi nanti itu tadi yang katanya mas kalkulus itu. Lalu diferensial. Semuanya ini penting sebagai ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Filsafat itu juga amat sangat penting. Kalau dari kita nggak ada yang menguasai filsafat tentang epistemologinya, tentang aksiologinya, ontologi, yang menguasai orang lain, bisa dibelok-belokkan jadi liberal, bisa dibelok-belokkan jadi materialisme, yang dua-duanya keluar dari konsep Islam. Andai dari kita, dari Kempek, dari Juwaringin, dari As-Saidi yang gedongan, dari Buntet, ada yang lain menjadi ahli filsafat kayak begini, luar biasa. Filsafat tentang apa ini? Ontologi madhab Syafi'i, ontologi KNU-an, epistemologi KNU-an. How to? Bagaimana Anda bisa menelusuri, mengetahui secara akurat dan valid madhab ini benar? Pakai metode apa? Itu namanya epistemologi. Nah, kita kalau nggak menguasai itu, sementara Syiah menguasai, nanti yang lebih dipercaya publik itu ulama-ulama Syiah. Akhirnya anak kita pun belajar ke mereka, bukan mereka belajar ke kita. Ontologi tentang tentang materinya. Kalau maaf Firanda itu lebih menguasai adillah diniyah, diduga lebih menguasai hujjah syar'iyah, qawaid fiqhiyah dan yang lain-lain, dianggap lebih ahli daripada ustadz-ustadz kita.
Maka orang awam itu lebih percaya pada mereka dan kurang percaya kepada NU, kurang percaya pada pesantren salaf. Tidak kuat di bidang ilmu, meskipun itu ilmu filsafat, juga membahayakan masa depan kita. Maka saya sangat muafik mi'afil mi'ah tamaman apa yang didahulukan kisah bahwa ilmu penting, membangun peradaban juga penting, akidah diniyah penting, kemampuan di bidang peradaban itu juga penting untuk membangun, mempertahankan, memperkuat kepercayaan umat kepada kita, supaya sampai kapanpun umat itu ngajinya bersama kita. Zaman Bayi Said umat ahlu sunnah, zaman Bayi Mustafa Ki Said sekarang umat tetap ahlu sunnah. 100 tahun ke depan umat tetap ahlu sunnah wal jamaah, asal kita punya kelebihan di bidang ilmu. Cuma penyakit kita itu maaf tak umumkan, penyakit kita itu kadang like and dislike. Iya, itu penyakit kita kadang begitu. Mumpung saya yang ditunjuk jadi pengasuhnya, menantunya diangkat jadi kepala aliyah tanpa melihat kapasitasnya. Lalu siapa yang jika dia diangkat menjadi apa tanpa melihat kapasitasnya, akhirnya apa? Kualitasnya menurun. Ketika kualitasnya menurun, alumni jarang bisa tembus ke kampus top, maka kepercayaan masyarakat juga menurun, kepercayaan turun, jumlah santri, jumlah mahasiswa, jumlah siswa juga turun, jumlah siswa turun, maaf, sahriyah juga lainnya dah, sahriyah turun, kemampuan lembaga untuk mensejahterakan guru juga turun, gajinya diturunin, yang nggak bisa dipacu kualitasnya. Nah, penyakit kita kadang seperti itu. Di lembaga kadang begitu, di muslimat kadang begitu, di NU wallahu alam. Yang menang kayak Fir'aun, yang kalah kayak Sengkuni. Yang kalah nggak bisa legawa menerima, ganggu ngerecoki terus, sehingga yang menang itu nggak bisa membangun, nggak bisa melaksanakan program dengan baik, diganggu terus. Kadang yang menang juga kayak Fir'aun, mumpung saya yang menang, sikat. Kayak Mustafa, sikat. Nah, kalau SDM yang top unggul-unggul dibuat, sementara yang PGI Persatuan Gereja merekrut para doktor, merekrut para profesor, dan perlu diketahui pastor itu banyak yang doktor, alumni Vatikan. Di Vatikan ada madrasah, namanya madrasah Babawiyah. Babawiyah itu dari kata-kata papa, madrasah papa, sekolah kepasturan. Itu ada tahfidz Quran, itu ada ngaji tafsir Sawi, ada apalan Alfiyah, ada ngaji kitab Ibnu Hisham dan macam-macam. Nah, kalau sampai yang dari kita, yang pinter-pinter, yang top-top dibuang, sementara yang Persatuan Gereja SDM-nya top-top, kalau suatu saat umat ini lebih percaya sekolah di seminari daripada di pesantren, ya jangan salahkan umat, salahkan kita. Kok kita membuangi orang yang top-top? Maaf, di Muhammadiyah profesor doktor diambil,
Khirij Al-Azhar diambil. Sementara kita kadang bangsa SAG, DRS, Master, SDM kita di bawah Muhammadiyah. Kepercayaan umat beralih dari ke NU beralih ke Muhammadiyah. Nah, kita kadang punya penyakit kayak begitu. Bangun ilmu, kuatkan ilmu, maju harus dengan ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang ilmu sudah top sudah. Nah, kadang ada penyakit, maaf, ada dengki, iri. Kita itu lucu. Ada sekolah Kristen modern, siswanya banyak, nggak pernah kita iri, nggak pernah kita berpikir berencana mendem lemah kuburan di halaman sekolah Kristen yang matinya selosok kliwon. Tapi ada teman sama-sama alumni Lirboyo Ploso bikin pondok nggak jauh dari kita, sumuk sudah gerak, santri dijak baca kizit, santri dijak baca Naruto Pikal Akda, Mingkuli Wijatin, dijak baca ayat kursi 313 kali. Zaman nopo kiai, kuwi lho ben pondok anyar rindang bubar. Kita sulit maju, nggak ada penyakit macam itu. Sementara kepada orang lain malah kita nggak benci, nggak dendam. Aneh bin ajaib. Kadang kita punya ide bangun peradaban nggak mungkin tanpa menjalin ukhuwah, tanpa menjalin kebersamaan, tanpa memperkuat jaringan silaturahim, karena saling menutupi kekurangan masing-masing. Harus dengan cara itu membangun peradaban. Tapi kadang kita berangkulan dengan orang lain, teman sendiri. Apa tadi? Nah, kapan kita maju? Andai di muslimat, di IPNU, di NU, itu hanya begitu. Ini yang menang, yang lain sikat. Ganti kelompok ini yang menang, nanti yang lain juga. Ya kita nggak akan maju. Setiap menang programnya nyikat orang lain. Dan yang disikat ini diam-diam juga membangun kekuatan. Nanti 5 tahun berikutnya ganti menang, yang ini juga sikat. Nah, ya kapan bangunnya? Penyakit kayak begitu. Di wayang itu hubungan jajan. Itu kalau jam 3 pagi ada rame apa itu? Perang Brontoyudo Joyo Binangun. Jam 3 pagi menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Saat tahajud, saat waktu sahur, saat orang bangun munajat istighfar. Perang Brontoyudo Joyo. Bronto itu ambisius, nafsu, keserakahan. Yudo itu perang. Joyo Binangun membangun kejayaan. Nggak mungkin menurut teori pewayangan, nggak mungkin kita bangun kejayaan, peradaban, kemajuan tanpa lebih dulu Brontoyudo, tanpa lebih dulu memerangi nafsu. Rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar, wahwa jihadun nafsi. Perang melawan ambisi, keserakahan dan segala macam. Ilmu tok, semakin pintar ilmunya, tapi kalau ini jadi sengkuni, maka dorornya juga semakin luas, semakin besar. Kalau mental belum baik, mending bodol. Mudorotnya nggak banyak banget.
Saya masih jadi sungkuni, hanya jadi ketua ranting aja. Maka yang rusak itu sak titik ranting itu dok. Kalau saya berminta sungkuni, lalu jadi ketua PW Jawa Timur, itu rusaknya sak provinsi Jawa Timur. Apa nggak bahaya? Nggak bahaya. Maka setelah kita bangun ilmu, mental ini harus. Rasulullah SAW diutus tugas pertama, yatlu alaihim ayati, sampaikan bukti-bukti kebenaran Allah. Dan Quran luar biasa. Quran ini maaf, sidqaw wa adla, super valid, super akurat. Sidqon itu masdarnya nggak pakai isim sifat, nggak pakai isim fa'il, tapi masdar. Halnya pakai masdar. Harusnya hal itu pakai isim sifat, shadiqon, tapi ini pakai masdar, sidqon. Adla itu harusnya pakai adilah, tapi pakai adla. Kenapa? Al-masdar ablagh, al-masdar asaddu mubalaghatan minas sifat. Ar-rawi at-thiqah, perawi yang thiqah. Padahal harusnya ar-rawi al-mautsuf bi, perawi yang bisa dipercaya. Tapi istilah hadisnya thiqah, bukan mautsuf bi. Rawin adlin, syahidai adlin. Harusnya kan syahidun adilun, syahidani adilan. Tapi Nabi membahasakannya syahidan adlin. Kenapa? Masdar lebih balik daripada isim sifat. Sifatnya Quran wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Saya menerjemahnya, Quran itu super valid, super akurat, wa adla, dan super imbang. Imbang bener. Contoh, Quran itu menyebut alafat al-bahru 32 kali, menyebut lafat al-bahru 13 kali. Nah, persentasenya berapa? 32 plus 13, 45. 32 dari 45 itu 2/3 lebih dikit. 13 dari 45 itu 1/3 kurang sedikit. Ternyata sebanding dengan perbandingan luas lautan dan daratan. Lautan 2/3 lebih sedikit, al-barru daratan 1/3 kurang sedikit. Kayak begini loh Quran itu adalah imbang. Lafaz ad-dunya disebut 115 kali, lafaz al-akhirat disebut 115 kali. Adalah super imbang. Lafaz al-hayat 145 kali, lafaz al-maut di Quran juga disebut 145 kali. Adalah imbang. Lafaz as-sayyi'at disebut 167 kali, lafaz al-hasanat kebalikan as-sayyi'at juga disebut 167 kali. Apa ada kitab yang seakurat kayak Al-Quran? Enggak ada. Lafaz al-malaikah disebut 88 kali, lafaz as-sayatin kebalikan malaikat, as-sayatin juga disebut 88 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lafaz iblis disebut 11 kali, lafaz fasta'id billah, na'udzubillah, ma'adallah, pokok tentang takut itu juga disebut 11 kali. Kayak begini akurasinya Al-Quran. Tetap nggak percaya ya kebajut. Nah, tugas Nabi, tugas ulama, yatlu alaihim ayati, menyampaikan bukti-bukti kebenaran Allah, bukti kebenaran Al-Quran. Dan itu butuh intelektualitas yang tinggi, butuh kemampuan akademik yang tinggi. SD, SAG nggak bisa. Menulis bismillah itu baknya langsung sin,
bismi, padahal aslinya ada alif bi ismi. Iqra bismi rabbika, bismi alifnya ditulis, tapi bismillah di awal surat alifnya nggak ditulis. Mengapa? Dengan tidak menulis alif maka jumlah huruf bismillah 19. Andai alifnya ditulis 20, kenapa harus 19? Ternyata itu angka kunci untuk membuktikan keaslian Quran. Semua angka Quran dibagi 19 mesti pas. Berapa jumlah surat Al-Quran? 114 surat, sama dengan 19 kali 6 pas. Berapa kalimat bismillah dalam Quran? Padahal di surat Taubat tanpa bismillah, ya tetap 114 bismillah. Wong di An-Naml rangkep bismillahnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada 114 kalimat bismillah, sama dengan 19 kali 6 pas. Kenapa surat Qaf diawali huruf Qaf? Saya hitung jumlah huruf Qafnya 57, sama dengan 19 kali 3 pas. Kenapa surat Yasin diawali huruf Ya dan Sin? Jumlah huruf Yasin di surat Yasin 133, sama dengan 19 kali 7 pas. Menulis Fatihah Maliki dibaca panjang, tapi alifnya nggak ditulis. Di samping ada bacaan Amir Maliki, kalau Hafaz Maliki itu ternyata biar hurufnya 152, kalau alifnya ditulis 153. Kenapa harus 152? 152 sama dengan 19 kali 8 pas. Nah iya kan? Kalau 153 nggak pas. Surat Toha diawali huruf Tok dan Hak. Mengapa? Jumlah huruf Tok Hak di surat Toha 171, sama dengan 19 kali 9 pas. Kalimat bismillah lafaznya apa? Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Berapa banyak tulisan ismi dalam Quran? 19 pas, sama. Berapa banyak tulisan Allah lafzul jalalah dalam Quran? 2698. Angka itu sama dengan 19 kali 142 pas. Saya sudah ngitung. Lafaz Ar-Rahman 57 sama dengan 19 kali 3 pas. Lafaz Ar-Rahim fihi muskilah. Ada muskilah sedikit. Kenapa? Ternyata lafaz Rahim di Quran 115. Lah angka yang pas itu 114 loh. 19 kali 6. Ini lafaz Ar-Rahim 115, sisa 1. Jawabnya Ar-Rahim dalam bismillah asma ismun min asma'illah. Lah di Quran ada satu Rahim, itu asma'nya Rasul, bukan asma Allah. Di ayat mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum titik-titik bil mu'minina raufur rahim. Rahim ini Rasul, bukan Allah. Berarti lafaz Rahim yang asma Allah tertulis 114 kali. Tetap menang dia ini. Masya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Katanya ilmuwan ateis, penciptaan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Yang ada semuanya proses alam. Ada sel berproses berkembang jadi manusia dan macam-macam. Nggak ada proses penciptaan, itu nggak ada. Minal adam ilal wujud itu katanya nggak ada. Tapi Quran mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu rahasia rahimmu, yang di perutmu itu anak laki-laki apa perempuan. Itu yang tahu hanya Allah. Ternyata apa?
Janin itu tercipta dari zigot atau alaqah jentik. Zigot itu gabungan dari sel sperma dan sel ovum, sel telur. Suami istri kumpul, nanti positif hamil, dua sel itu kumpul jadi satu. Namanya talqih, pembuahan. Sel telur mengandung 23 kromosom, sel mani mengandung 23 kromosom, 46 kromosom, 23 plus 23. Itu calon manusia. Apa kromosom itu? Kromosom calon organ tubuh. Ahli rekayasa genetika sejak manusia akan diciptakan bayi tabung, mereka sudah tahu nanti kira-kira kepalanya kayak begini, kaki kayak begini. Mereka tahu dari analisa kromosom, sebab kromosom itu calon organ tubuh. Tapi kalau mereka ditanya, dok, nanti laki apa perempuan? Ya nggak tahu. Kenapa nggak ada kromosom calon jenis kelamin? Saat umur 4 bulan Allah perintah malaikat tiup nyawa, suruh nyatat umurnya, ajalnya, rizkinya, pekerjaannya. Malaikat nanya, ada karun amunta, laki apa perempuan? Tanggal itulah umur 4 bulan baru Allah tetapkan laki atau perempuan. Nah, di sini ilmuwan yang ateis itu baru angkat topi. Kalau yang ini kami nggak tahu. Kalau yang jempol tercipta dari jala ini, jala dari kromosom, batuk jala dari kromosom, tapi manukmu itu jala apa kholako? Kalau jala dari kromosom apa? Lu nggak ada kromosom. Kholako. Itu dari nggak ada diadakan, dari Adam diwujudkan. Proses kholku itu ada, dan al-khaliq hanya Allah murni. Kalau ja'ala, Allah menentukan, manusia memproses. Ya kayak begini, ilmu-ilmu yang kayak begini, itu tugas anak-anak alumni As-Saidiyah yang kuliah di Brawijaya Malang, yang kuliah di UIN Malang, sampai doktor, sampai yang tak bilang tadi jadi spesialis. Itu nanti akan mampu yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul. Harusnya anak-anak kita bisa bikin alat yang mampu memecah oksigen H2O, hidrogen dan oksigen. Kalau ada alat atau diberi zat atau unsur lah, begitu dituangkan ke situ, langsung dua unsur itu terpisah. Yang hidrogen akan menjadi energi. Nanti nggak usah repot BBM, pertalit atau apa gitu. Sepeda motor, mobil produk As-Saidiyah diisi air saja sudah selesai. Andai bisa, dan itu harus bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita harus nanti mempelajari kilat itu. Kilat itu energi terbuang. Mubadir itu golongan setan. Mubadir nakanu ikhwanas. Andai ada alat besi atau apa, mampu menangkap petir yang entah itu berapa puluh megawatt, kami nggak tahu. Itu ada alat begitu. Pertama, mengamankan situasi. Pohon kelapa nggak gampang kena petir, dan begitu ada petir, listrik itu langsung terserap oleh alat itu nanti masuk di tersimpan di nggak tahu alatnya PLN itu, power banknya PLN. Kalau itu bisa, Mas, aman dan nggak repot-repot bangun jadi PLTU, udah nangkep itu aja. Peluang objek-objek untuk dikaji bagi kemajuan peradaban itu banyak sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah. Terus tentu
di samping Pondok As-Saidiyah juga maju di bidang itu, mentalnya juga bagus, akrab, tulus, ridho, mahabbah, tawakal dan yang lain-lain, qarib minallah. Nah, ilmu nahwu sorof jangan ditinggal, ilmu fikih jangan ditinggal. Bagaimanapun merek kita, trademark kita, trademark masuk merek perdagangan namanya. Ya, merek kita itu merek fikih, yatafaqahu fiddin. Terlalu maju, akhirnya Wahabnya nggak dibaca, ya salah. Terlalu maju, akhirnya Ahkam Sultaniyah wis gak iso maca, itu juga salah. Harus tetap ada yang tafaqquh di situ, yatafaqahu fiddin. Nah, menurut kami, maaf, kajian sampai mendalam itu penting banget. Bismillah itu maknanya apa? Misalnya, Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah, berarti biar barokah. Sambillah wakul biyaminika wakul mimma yalik, sebut nama Allah biar barokah. Kita memaknai Bismillah itu niat ingsun moco, niat ingsun ngaji, niat ingsun mangan, niat ingsun ngarang kelawan nyebut asmane Allah, berarti tabarukan. Atau maknanya saya moco, saya nulis, saya melakukan, murni kekuatan Allah, bukan saya. Takdir Allah, hidayah Allah, ilmu Allah, kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya Bismillah itu apa? Kalau maknanya Bismillah itu semuanya billah, pertolongan Allah, terus kenapa ngucapnya kok enggak billah saja? Kok pakai Bismillah? Tafriqan bainal qasam wat tabarruk, untuk membedakan antara sumpah dan ngalap barokah. Lalu kalau Bismillahnya kelawan nyebut asmani Allah, alhamdulillah, itu maknanya sekabai puji milik Allah, sekabai puji kang sampurna milik Allah. Atau alhamdulillah itu alnya alil hakikoh, bukan al jinsiyah, bukan alil kamal. Maknanya sejati dengan pujian semuanya milik Allah, bukan milik manusia. Karena semuanya terjadi billah, bukan hanya bismillah tapi billah. La haula wala quwwata illa billah. Aisyah ketika hadisatul ifki, peristiwa fitnah, dituduh macam-macam itu, nggak segera ada ayat turun. Aisyah bingung, Nabi juga nggak bisa jawab karena belum ada wahyu. Ditunggu lama, akhirnya turun wahyu. Aisyah diberitahu, sampean bebas dari tuduhan itu, engkau suci bersih dari tuduhan itu. Aisyah turun jawab, hamdan lillah la laka. Itu dia, itu ini Sahih Muslim. Hamdan lillah la laka, syukurnya hanya kepada itu yang alhamdulillah, alnya lil hakikoh, sejati yang syukur tahmid hanya kepada Allah. Kalau sampai kepada selain Allah, syirik. Bismillahnya billah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Ilmu-ilmu kayak begitu itu di pondok harus tetap. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahimi, macam-macam. Itu meskipun kayak begitu-begitu, pondok tetap harus. Dan saya memberi satu contoh saja, betapa pentingnya nahwu, betapa pentingnya nahwu sorof dalam memahami kayak begini-begini. Satu contoh saja, maaf. Laukana fihima alihatun illallah, apa saja. Harusnya illallah itu nasab, karena kalamnya tamujab, mastasnatillah maktamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyinin tuhid. Sesuatu yang diistisnai dengan ilah, kalamnya tamam, tan mujab, yantasib, harusnya dibaca nasab. Nah, ini dibaca rofa,
Padahal kalamnya tak mujab. Laukana fihima alihatun, nafi nggak ada, nahi nggak ada, berarti mujab. Alihatun mustasna minhu ada, berarti Yes. harusnya illallah. Tapi Quran bacanya illallahu. Nah kok begini? Ternyata yang dimaksud Allah lafaz ilah ini bukan istisna. Ilah itu ismiyah bimakna ghairu. Aslinya laukana fihima alihatun ghairullah lafazadatan. Andai ilah dimaknai istisna beneran malah salah. Dimaknai ghairu. Andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, rusaklah semua. Supaya nggak rusak, jangan ada Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah. Nah, dimaknai ghairu pas. Coba ilah dimaknai istisna beneran. Andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah, apa? Illallah, kecuali Allah, maka rusak. Supaya nggak rusak, silahkan saja ada Tuhan-Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Nah, terus gimana? Ada Allah, ada yang lain-lain. Lah itu syirik. Kayak begitu. Iya. Orang apa dicerai, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru ini 3 kali suci apa 3 kali haid? Imam Syafi'i jawabnya pakai nahwu. Salah kata ada taknya. Berarti quru ini muzakkar. Sebab mulai salah sampai asrof. Kalau adat ini mufrad, itu maksudnya muzakkar, adatnya muannas, adatnya muannas, maksudnya muzakkar. Salah kata pakai tak muannas, berarti quru muzakkar. Nah, quru ini supaya muzakkar, maknailah dengan tuhrin. Jangan kau maknai dengan haidotin. Kalau quru kau maknai haidotin, jadi muannas. Kalau jadi muannas harusnya salasa, bukan salasata. Sungguh penting ilmu apa tadi? Nahwu, Ilmu nahwu, sorob, ilmu nahwu sorob, dan yang lain-lain. Ini sekedar contoh, ini sekedar tasjid untuk kita semua supaya mendalami ilmu di berbagai bidang. Ya baniyya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriq. Dan insya Allah dengan ilmu, dengan moral, dengan komitmen, dengan persatuan, nggak berpecah belah, kita akan tetap dipercaya kelompok siapapun, akan dipercaya masyarakat. Dan kalau masyarakat tetap percaya pada kita, sampai kapanpun kita ahlu sunnah wal jamaah, masyarakat juga tetap ahlu sunnah wal jamaah. Selamatlah Mbah Said, selamatlah kita semua, selamatlah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.